Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya guys, karena subscribe itu gratis. Tak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Agar terus support channel kita terus berkembang dan upload hampir setiap harinya bro, oke? Meski tak banyak pengembang senjata kenamaan yang meyakini pilot harus digantikan komputer dalam waktu dekat, teknologi terkini membuktikan pesawat tempur nirawak akan segera hadir dan membuahkan keunggulan tersendiri dalam pertempuran. Rusia pun digadang-gadang akan segera menghadirkan jet tempur siluman Su-57 tanpa awak untuk menyaingi militer AS. Media pemerintah Rusia RIA Novosti melaporkan negara itu kini sedang menguji coba pesawat tempur Su-57 tak berawak di lokasi yang tidak diungkapkan. Langkah itu tampaknya menjadi bagian dari upaya Rusia yang lebih luas untuk menyaingi Amerika Serikat dan NATO dengan menghadirkan senjata dan penerbangan tak berawak untuk jarak siaga yang lebih efektif, serta meningkatkan cakupan misi untuk pesawat siluman generasi kelima. Pengumuman RIA Novosti, yang dirujuk dalam laporan dari Popular Mechanics, mengutip sumber anonim, dan tampaknya hanya memberikan sedikit rincian. Media pemerintah Rusia terkadang juga melebih-lebihkan beberapa senjata dan teknologi militernya. Meskipun demikian, jika benar, jet tempur Su-57 tak berawak bukan berarti menempatkan Rusia di depan teknologi jet tempur AS, mengingat pengembangan berkelanjutan dari penerbangan tak berawak Amerika. Selama bertahun-tahun hingga kini, Laboratorium Penelitian Angkatan Udara Amerika Serikat dan para pengembang senjata layanan lainnya telah membuat kemajuan pesat dengan konsep Loyal Wingman. Gagasannya adalah memungkinkan pilot pesawat terbang seperti F-22 atau F-35 untuk mengarahkan dan mengendalikan armada kecil pesawat nirawak terdekat. Hal itu mengubah persamaan taktis secara substansial dengan memungkinkan pesawat berawak untuk melakukan intelijen, pengawasan, dan pemantauan, ISR, menguji pertahanan udara musuh, dan bahkan mungkin melakukan serangan pada jarak yang lebih aman. Satu keuntungan besar antara lain ialah, tidak hanya kemampuan yang lebih organik atau jarak dekat untuk mengendalikan pesawat nirawak dari udara, tetapi juga peningkatan fitur siluman secara masif. Misalnya, drone sekarang dioperasikan dari terminal darat, seringkali dari jarak jauh melintasi benua. Mengaktifkan operasi udara ke udara dapat membuat navigasi, berbagi data, dan seluruh pilihan tempur udara lebih cepat dan lebih layak. Faktanya, Boeing dan The Royal Australian Air Force telah mengumumkan keberadaan pesawat nirawak siluman, Loyal Wingman, yang bersiap terbang pada pertengahan 2020, menurut laporan di IEE Spectrum. The Woomera, demikian sebutannya, diumumkan sebagai Air Power Teaming System. Mengenai pesawat tempur tak berawak sendiri, telah dikembangkan selama bertahun-tahun dengan Angkatan Udara Amerika Serikat. AUAS mendemonstrasikan jet tempur tak berawak bertahun-tahun lalu. Ketika algoritma yang memungkinkan pesawat tak berawak terus meningkat, militer AS telah dengan cepat mengembangkan lingkup luas pesawat tak berawak. Prospeknya tidak hanya sangat dekat, tetapi sudah cukup banyak hadir di sini. Pesawat tempur tanpa awak Boeing X-45 pertama kali terbang pada 2002. Angkatan Udara AS telah berhasil menguji sejumlah jet tempur nirawak di tahun-tahun berikutnya. Beberapa tahun lalu, menurut catatan The National Interest, mantan Sekretaris Angkatan Laut AS Ray Mabus mengatakan kepada hadirin di Air Force Association, jet tempur F-35 mungkin merupakan pesawat tempur berawak terakhir yang pernah dibuat. Walau Air Force generasi ke-6 awal bekerja secara konseptual, yang sudah terlibat dengan beberapa prototipe awal dan eksperimen teknis, itu kemungkinan membayangkan platform baru yang berkemampuan operasi berawak maupun tak berawak canggih.
Secara signifikan, Angkatan Udara AS pada saat itu belum menetapkan bahwa sistem generasi ke-6 baru pada kenyataannya akan menjadi platform. Hal itu mengisyaratkan, sistem generasi ke-6 bisa jadi beberapa kendaraan udara, mungkin menggabungkan jenis tim tak berawak dan berawak. Menariknya, prototipe industri awal dari pesawat generasi ke-6 menunjukkan model tanpa ekor atau sirip. Penampilan seperti itu menunjukkan keberhasilan pematangan teknis yang substansial dalam hal memungkinkan kemampuan manuver, vektor, dan bahkan sinyal panas khas dari pesawat tempur siluman masa depan. Namun, secara umum, algoritma yang memungkinkan penerbangan tak berawak telah berkembang ke titik ketika jet tempur tak berawak dapat bermanuver dengan cepat, menemukan target, dan membuat penyesuaian cepat terkait dengan dinamika yang muncul. Namun, terlepas dari kemajuan dan teknologi nirawak yang dijanjikan, hanya sedikit pengembang senjata signifikan yang percaya pilot harus diganti dalam waktu dekat. Terdapat pengambilan keputusan yang unik mengiringi kognisi manusia, seperti kemampuan untuk memperhitungkan dan menanggapi sejumlah variabel yang terjalin pada satu waktu, yang tidak berdasarkan estimasi yang diyakini saat ini direplikasi oleh sistem nirawak yang diaktifkan komputer. Berbagi informasi dan jaringan udara ke udara adalah tujuan taktis dan strategis yang menonjol terkait dengan sistem tak berawak, dilansir dari The National Interest, sebagaimana dibuktikan oleh program pesawat tempur generasi ke-6 yang muncul. Di samping memajukan kecepatan, fitur siluman, kemampuan manuver, dan teknologi serangan, program Air Force Penetrating Counter-Air (NGAD) sama-sama berfokus pada pertukaran informasi itu sendiri sebagai elemen penentu perang masa depan. Pendekatan semacam itu, dengan melihat di luar sistem dan senjata yang terisolasi itu sendiri, membayangkan pertempuran jaringan yang luas dengan platform perang yang beroperasi sebagai simpul dalam sistem senjata dan sensor perang yang lebih besar yang bekerja bersama secara real-time. Penekanan teknis semacam itu tentu saja mencakup seluruh bidang sistem berawak nirawak, karena platform baru itu sendiri kemungkinan memiliki kemampuan operasional berawak dan nirawak.